Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fakih. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat toh? Ya, alhamdulillah. Kita semua diberi kesehatan. Semoga dapat menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita selaku pendidik, bisa mengajar dengan baik. Terima kasih pada Pak Fakih yang berkenan mendampingi saya dalam rangka coaching pasca observasi di pembelajaran tugas saya selaku TGP Angkatan 7, Pak Fakih. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan dengan bahasanya ini waktu kosong atau jam mengajar ini sebenarnya? Tugas sudah mengajar. Oh iya, terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberi kemudahan. Amin. Pak Fakih, kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, ya. Bagaimana perasaan Pak Fakih setelah pembelajaran itu? Ya, alhamdulillah cukup menyenangkan, menggembirakan. Ya. Kemudian anak-anak juga ada respon dengan baik, ya. Kemudian ada komunikasi dengan baik, ya. Itu juga menyenangkan, ya bisa kemudian tambah senang pembelajarannya. Ya, memang tujuan kita kalau kita mengajar dengan senang, dengan ceria, otomatis akan paling tidak akan berimbas pada siswa kita, menurut kita ya. Siswa kita menurut kita akan pasti akan ikut senang juga menerima pembelajaran, lebih mudah menerima materi apa yang disampaikan kan gitu ya. Nah, kemudian dari obrolan ini, dari percakapan ini, kira-kira Pak Fakih ingin mengharapkan yang seperti apa tentang pembelajaran, tentang materi, tentang dan sebagainya yang sudah disampaikan di kemarin. Ya, yang jelas untuk pembelajaran saya masih ada kekurangan, perlu ada peningkatan. Ya. Yang pertama adalah tentang penguasaan kelas. Penguasaan kelas ya. Yang perlu kita soroti. Ya. Karena apa? Memang siswa itu lain-lain, sehingga masih ada kekurangannya. Ya. Kemudian untuk waktunya juga kurang begitu pas, sehingga itu ada perbaikan kembali. Ya. Di penguasaan materi di kelas ya, di kelas karena karakter anak-anak kita kan berbeda-beda, juga perlu tenaga pikiran yang lebih tentunya. Kemudian manajemen waktu ya tadi Pak ya. Jadi ada kelebihan sedikit artinya dari rencana yang sudah dibuat. Jadi ATP yang sudah dibuat dan agak meleset, agak sedikit nggak masalah karena memang situasional, karena Pak Fakih tadi kemarin saya lihat lebih memperhatikan yang lebih karena ada beberapa kelompok kecil yang siswanya anggotanya tidak aktif kan begitu, jadi perlu perhatian. Jadi memang betul Pak Fakih bahwa kurikulum Merdeka sekarang ini kita ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita. Kita buat kelompok-kelompok kecil supaya siswa kita bisa menyerap ilmu lebih baik, lebih cepat kan begitu. Jadi kita lontarkan permasalahan, kemudian anak-anak berdiskusi, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Itu adalah berdimensi tanggung jawab, terampil, gitu. Kemudian bisa bekerja sama dengan orang lain, itu sudah masuk dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan strategi apa yang Pak Fakih laksanakan di pembelajaran yang kemarin itu? PPL. Oh, PPL. Karena setiap siswa ini mencapai PPL, nanti untuk yang lain bisa nanti sekali apa Oh, ya bisa. Jadi Pak Fakih fokus pada strategi PPL ya di dalam penyampaian materi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Pak Fakih, karena Pak Fakih sudah mengajar di beberapa kelas ya, tidak hanya di kelas 7, kelas 9 juga ngajar ya. Jadi mungkin tingkat penerimaannya, penyerapannya, karakternya juga berbeda. Mungkin pembelajarannya di kelas 9 mungkin berbeda lagi mungkin. Jadi untuk pembelajaran di kelas 7 ini sesuai dengan mata pelajaran Pak Fakih yang ampuh, PKI di kelas 7 itu menggunakan PPL ya, karena serasa lebih tepat sepertinya. Kemudian dari pembelajaran yang saya sampaikan itu tujuan pembelajarannya apa yang sudah dicapai
seperti apa pencapaian dan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan? Jadi siswa itu semakin bersemangat, semakin bergairah, sehingga tujuan kita bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Mengetahui makna daripada ruksa sesuai dengan materi yang ada. Yang kedua, untuk memahami hukum ruksa sendiri melalui dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian yang berikut menjelaskan sebab dan bentuk daripada ru'yah terkait aktivitas ibadah. Yang terakhir menganalisa daripada ragam dan hikmah daripada ruksa. Jadi memang apakah tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan itu tercapai semuanya? Itu tidak ada situasi jam dan siswa sehingga tidak semua bisa tercapai dengan baik. Oh, jadi ada perbaikan, ada penambahan daripada pembelajaran berikut. Oh, jadi tujuan yang diharapkan itu ada sebagian yang belum tercapai, ya. Jadi mungkin itu di pembelajaran berikutnya ya Pak Slamet bisa dipenuhi, dicapai agar apa yang jadi rencana pembelajaran kita bisa terwujud semua, bisa terlaksana semua. Jadi pada kesempatan lain juga bisa dipenuhi, dilaksanakan biar tercapai tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk rencana pengembangan diri, Pak seperti apa rencana pengembangan dirinya? Itu bisa pengembangannya secara antusiasme, kemudian minat dan keterlibatan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi untuk siswa itu bisa bekerja sama dengan teman-temannya, bisa berkolaborasi. Demikian juga kita Pak, jadi sama guru, gitu, sama rekan sejawat. Nah, itu kita membuat istilahnya organisasi di sekolah kita, MGMP tingkat sekolah. Nah, itu manfaatnya ya untuk kita selaku pendidik luar biasa sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan organisasi kecil per mata pelajaran, kita bisa sharing, bisa tahu kekurangan kita, bisa kita dengan rekan sejawat saling menutup, saling menambah, kan gitu. Jadi keilmuan kita akan selalu naik sesuai dengan perkembangan zaman yang diinginkan. Kemudian yang terakhir Pak, tindak lanjut seperti apa yang diinginkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Yang pertama, pokoknya dengan organisasi kelas, kemudian menambah minat daripada cara pembelajarannya. Yang berikut bisa meningkatkan komunikasi murid dengan murid, menjadi prioritas ini terutama. Perbaikan pembelajarannya, sedangkan untuk pelaksanaan asesmennya evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal. Kemudian bisa menerapkan pembelajaran diferensi dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Oh iya, bagus sekali. Selamat lanjutnya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran di kelas yang kemarin, kedepannya bahwa melaksanakan secara penuh pembelajaran berdiferensiasi, karena itu sudah menjadi target kita, menjadi kewajiban kita pemerintah menurunkan kurikulum merdeka yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi yang kita praktekkan di kelas kita. Karena apa ya, kita dituntut sebagai guru yang profesional, begitu, sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi kita harus bisa mengomong, bisa sebagai among, ya, bisa anak didik kita tidak hanya bisa tahu pada pelajaran, juga tahu pada kodratnya sebagai seorang siswa. Begitu. Terima kasih Pak Fakih atas kesempatan waktunya, kita bisa berwawancara, berbincang, bercakap-cakap pada kegiatan coaching pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf segala kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.